Shalom, selamat siang. Saya Triawote dari Prodi Teologi. Saya mahasiswa STTIK Jakarta. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Dedi Mulyana membuat istilah baru yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi, yaitu prinsip 1, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan oleh Susan Langer, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata, pesan, dan objek yang maknanya disepakati bersama, misalnya memasang bendera di halaman rumah untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada negara. Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan objek dapat juga direpresentasikan oleh ikon dan indeks. Namun ikon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Prinsip 2, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, gerak tubuh, ekspresi wajah. Seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Kita tidak dapat berkomunikasi. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Prinsip 3, punya dimensi isi dan hubungan dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara non-verbal. Dimensi isi menu menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Prinsip 4, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi antara orang-orang berbeda budaya, ketidaksengajaan berkomunikasi ini lebih relevan lagi untuk kita perhatikan. Banyak kesalahpahaman antara budaya sebenarnya disebabkan oleh perilaku seseorang yang tidak sengaja, yang dipersepsi, ditafsirkan, dan direspon oleh orang lain dari budaya lain. Prinsip 5, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas, cahaya, dan sebagainya, waktu. Prinsip 7, komunikasi itu bersifat sistemik. Dua sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi itu, sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi yang ia serap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialis. Contohnya, kelompok suku, kelompok agama, lembaga pendidikan, kelompok sebaya, tempat kerja, dan sebagainya. Sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruangan, cahaya, dan temperatur ruangan. Prinsip 8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. Orang-orang yang sedang berkomunikasi, dalam kenyataannya tidak pernah ada dua manusia yang persis sama, meskipun mereka kembar yang dilahirkan dan diasuh dalam keluarga yang sama, diberi makanan yang sama, dan dididik dengan cara yang sama. Namun adanya kesamaan sekali lagi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik, dan pada gilirannya karena kesamaan tersebut komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Prinsip 9, komunikasi bersifat non
sekuensial. Proses komunikasi bersifat sekular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Prinsip 10, komunikasi bersifat proseksual, dinamis, dan transaksional. Dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses, adalah komunikasi itu dinamis, dan transaksional adalah proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Prinsip 11, komunikasi bersifat setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain. Dan yang terakhir adalah prinsip komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik antara manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun, komunikasi bukanlah penasihat obat untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu, karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Demikianlah yang saya jelaskan tentang prinsip-prinsip tersebut. Ada 12 prinsip. Saya memohon maaf jika banyak kesalahan yang saya jelaskan. Inilah yang saya jelaskan. Terima kasih. Inilah pembahasan dari saya tentang prinsip-prinsip komunikasi. Saya menyadari masih banyak kekurangan yang saya jelaskan dalam video tersebut. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari video dari saya tentang pembahasan. Terima kasih.